Tes tes sudah masuk. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalan, gue Zio dan di sini gue mau nge-share preset Nux MG400 yang biasa gue pakai ya di sini. Di sini disclaimer, gue biasa pakai efek ini Nux MG400 ini ya buat reguleran, jadi kayak buat dipakai main cafe lain-lain kayak gitu. Jadi preset yang gue bikin ini asumsinya bisa dipakai buat gue sendiri. Gue pakai dibuat semua lagu sih sebenarnya sih ya gitu. Paling ya kalau misalnya emang ada lagu-lagu spesifik ya mungkin perlu ditweak dikit aja sih dari preset yang gue bikin ini. Dan tapi basically yang gue bikin ini hampir semua lagu ya bisa pakai ini lah, bisa dibilang kayak gitulah. Dan ini presetnya. By the way, sebelumnya sorry ya kalau misalnya ini agak gelap gitu di video guanya, soalnya emang gue gak proper sama sekali, nggak ada lampu lain-lain. Dan di sini gue ngetesnya menggunakan gitar Sco ya di sini, SKOE. Kelihatan gak sih? Gak kelihatan. Ya pokoknya ini gitar Sco yang strat. Begitu, jadi langsung aja tanpa basa-basi. Di sini nanti gue bakal tes pakai dua gitar ya. Jadi pakai gitar Sco yang ini, yang strat, sama satu lagi yang di belakang itu ada nanti, yang Sectres GR itu sebenarnya konfigurasinya sama sih. Yang ini juga, yang ini AXS, yang di belakang juga itu kayak AXS, cuman bedanya yang ini bisa di push pull, jadi ini bisa jadi split coil, sedangkan yang belakang enggak. Dan di sana karakternya lebih apa ya, lebih dark sih kalau si SGR, dan kita bakal coba pakai ini buat dua gitar tipe itu, buat dua tipe gitar itu. Begitulah. Oke, tanpa basa-basi, dan di sini jadinya secara garis besar sih preset yang gue bikin ada 4 ini sih sebenarnya. Jadi ada clean, ada drive, ada British drive, sama distortion. Tapi ya ini gue nggak tahu sih kalau preset orang lain gimana bikinnya. Cuman kalau gue pribadi, gue selalu bikin di awalnya itu di set di 0 dulu sih. Jadi setiap kali gue beres main atau mungkin baru mau main, gue udah bisa selalu mastiin kalau preset yang gue pakai di sini adalah yang 0. Jadi kayak udah kosongan aja gitu, kosongan dari gitarnya langsung. Nah kayak gitu. Jadi kenapa gue bikin kayak gini ya, biar pas pertama kali nyolok itu ya suara clean gitar kita aja gitu, jangan dianeh-anehin. Dan ini kepake juga kalau misalnya emang di venue-nya itu kan kadang suka ada yang ngasih ampli, kadang langsung direct kayak gitu. Jadi kita bisa tahu nih suara gitar kita kalau misalnya emang clean aja bypass tuh kayak gimana sih. Jadi kita bisa mastiin suara clean-nya itu emang udah enak duluan, meskipun gak ada efek apa-apa, bisa dibilang kayak gitu. Gue selalu dibikin kayak gitu sih. Jadi di awal-awal clean, jadi ini bebas aja nih. Gue juga gak tahu dari preset mana, gue matiin semua, tinggal disisain si PL-nya ini. Kalau levelnya di sini ya, ini di tengah sih, gimana ya, udah aman. Lagi pula 0 ini. Yang pertama yang gue selalu pakai di sini juga butuhin adalah clean ya. Dimana bunyinya kayak gini lah. Sorry, gue pindah dulu ke bridge middle pickup. Ya seperti itu. Tapi di sini gue jadinya 3 scene gue pakai semuanya. Jadi scene yang pertama ini full ini sih, udah dibilang full clean aja kayak gitu. Kalau di scene yang kedua gue tambahin delay di sini. Tapi sebenarnya ini lebih ke apa ya, referensi kita aja sih. Kita lebih senang digital delay atau analog delay kayak gitu. Kalau gue kebetulan sukanya analog delay. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka ya bisa ganti-ganti aja pakai digital delay atau gimana. Tapi kalau gue di scene 2 pakai itu, dan di scene 3 pakai modulation. Di sini pakai chorus ya, standar chorus. Kayak gitu suaranya. Jadi basically yang gue bikin di sini setupnya itu selalu kayak gini. Jadi kayak di scene 1 pasti kayak suara utamanya dulu. Kayak misalnya ini kan clean utamanya dulu. Nah terus masuk ke scene 2, ini gue selalu nyalain delay. Itu di preset manapun selalu kayak gitu. Jadi selalu pakai delay. Terus yang ketiganya pakai modulation.
kayak gitu. Nah itu, jadi kurang lebih seperti itu konfigurasinya. Dan di sini gue pakai Control 2 di MG400 sebagai buat pindah scene. Terus si loop atau si Control 1 yang di tengah, gue selalu jadiin dia sebagai booster sih. Jadi kalau misal gue butuh main ngeliat di clean misal kayak gitu, gue tinggal nyalain boosternya. Nah gitu, jadi bisa nambah ngeboost si suara kita biar bisa tembus lah gitu. Si clean-nya itu biar bisa tembus jadi interlude atau misal melodi lah, bisa dibilang kayak gitu. Gitu. Ini preset yang pertama, di sini ada kompresor biar suaranya itu balance-nya. Jadi kayak kadang kan kalau misal main clean kita terlalu kelemahan ya, jadinya dikompres pakai ini biar bisa dinaikin kayak gitu. Terus key, ini sebenarnya key dari tweak-tweakannya sih. Jadi kalau misalnya kita gitarnya ganti nih, misal kita pas coba pakai presetnya gua masih nggak cocok nih suaranya kok beda, biasanya tinggal di tweak dari key-nya aja sih. Gitu. Gua pakai Fender Super Reverb atau sih Super Reverb ya namanya, nggak ada Fendernya. IR gue pakai bawaan aja sih, nggak ada yang gue bikin sendiri kayak gitu. Terus di sini boosternya tadi pakai Katana, dan modulasinya gue pakai stereo chorus kayak gini ya, bisa di stop dulu aja kalau misalnya emang mau dilihat-lihat. Dan delaynya ya ini. Terus kalau reverb ini sebenarnya lebih ke selera juga yang reverb. Kalau misalnya kalian suka ada sedikit ekor-ekornya atau berada di suatu ruangannya, rasa-rasa di ruangan, ya bisa pakai. Kalau nggak ya tinggal matiin. Ini opsional aja. Tapi kurang lebih ini yang pertama clean. Seperti itu. Terus kita lanjut ke yang kedua ya. Kita naik. Nah ini ada drive. Dari sini gue drive-nya itu ada dua ya basically. Jadi ada British sama yang drive preset yang biasa. Bedanya apa sih? Nah, jadi bedanya kalau yang drive yang preset yang ini suaranya kayak gini. Gue nih pakai middle pickup by the way. Ya seperti itulah kurang lebih suaranya. Bedanya sama yang British ini. Sorry, gue pindahin dulu ke bridge. Kita balik lagi ke yang drive preset. Nah, seperti itu ya. Ini udah kelihatan banget ya bedanya antara drive yang pertama sama drive yang kedua. Drive yang pertama ini lebih ke ngegedein treble sama ini paling sering gue pakai buat main-main blues sih by the way. Jadi kayak sorry. Terus ini biasanya gue main di mid atau kadang di bridge juga. Tergantung kebutuhan sih. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih kebutuhannya kalau gue sih biasanya drive yang ini kayak spesifik buat main lagu-lagu blues tuh yang emang butuh cleanliness yang emang lebih thick gitu. Gue biasanya pakai ini lagunya, presetnya, drive-nya. Kalau misal gue butuh buat lagu-lagu pop yang biasa gitu, misal kayak lagu pop apa aja yang paling sering dipakai ini sebenarnya tuh. Jadi buat bawain lagu-lagu drive yang drive-nya drive standar. Kayak buat lagu-lagu punk, lagu-lagu rock kayak gitu ini masuk. Cuman kalau buat yang ini biasanya gue lihat dulu lagu si drive preset ini kayak misal lagu blues ini masuk kayak gitu. Buat bentukannya ini sama sih. Jadi hampir semua preset yang gue bikin bentukannya sama. Jadi Control 2 ini buat pindah-pindah preset. Di sini yang pertama scene 1 udah pasti kosongan. Jadi kayak ya udah drive doang. Yang kedua pasti ada delay-nya. Terus yang ketiga nih ada tremolo ya, atau modulation-nya gue pakai tremolo. Ya seperti itulah buat main-main ambient saja.
Dan seperti biasa juga di tengah atau di kontrol 1 itu buat booster. Sorry, jangan yang ini, yang delay, yang ada delaynya. Terus kita tambahin booster seperti itu. Jadi ya buat main-main melodi. Terus yang ini juga sama kurang lebih. Di sini ada delay, terus ada modulation. Modulationnya gue pakai apa ini ya? Modulationnya gue pakai pacer ya pakai pacer. Tapi ini sesuai sama kalian aja sih, kalian lebih senang pakai modulation atau enggak. Cuma kalau gue tetap tambahin modulation soalnya kadang dipakai aja. Seperti itu. Jadi ini kalau misal gue butuh yang agak mellow dikit ya tambahin delay aja. Seperti itu. Kalau misalnya lagi pengen ngeliat ya tinggal nyalain boosternya biar tembus si suara gitar kita dari alat instrumen yang lain. Cuman kalau misalnya udah beres interlude atau udah beres melodi ya jangan lupa dimatiin lagi. Jadi biar balik lagi ke volume standarnya lah bisa dibilang. Jadi kayak oke, ini bagian gue ambil jalur kanan nih gitu kan, pas udah beres ya udah gue balik lagi jalur kiri ya, bisa bilang kayak gitu lah. Terus kalau buat reverb balik sekali lagi tadi yang ini juga yang drive yang preset ini reverbnya nggak nyala, tapi ini balik lagi ke selera. Kalau misalnya kalian suka ada reverbnya lain-lain tinggal nyalain aja. Kalau enggak ya udah matiin aja kayak gue lebih suka mati sih. Jadi nah itu jadi langsung berhenti aja gitu. Dan yang terakhir tidak lain tidak bukan distortion ya. Ini wajib banget kalau misalnya preset buat main di cafe. Drive sama distortion itu udah pasti preset yang harus ada gitu lah. Soalnya lagu-lagu rock suka di request juga. Ya seperti itu. Dan di sini settingannya juga sama lah. Jadi bisa dibilang scene 2 ini ada delaynya. Seperti itu. Dan di modulation scene 3 ada nggak ini? Oh nih, kalau buat distorsi kebetulan gue nggak pasang scene 3-nya ya, soalnya biasanya distorsi buat bener-bener main ngelit biasanya sih, atau enggak ya kalau misalnya emang main rhythm di distorsi juga kadang suka dipakai. Dan itu gue cuma butuh distorsinya aja sih, gak usah dianeh-anehin. Seperti biasa. Dan kalau misalnya emang butuh buat ngelit banget, buat tembus suaranya, nyalain boosternya. Terus kalau misalnya emang butuh ada delaynya, kalau misalnya lagunya emang agak nusuk banget kayak lagu kangen misalnya, sudah kita ngambil jalur kanan, oke, kita balik lagi ke jalur tengah. Bisa jalur kiri dan bisa dibilang kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan buat distorsi ini, gue pakai noise gate, tapi ini sesuaiin lagi aja sama gitar kalian. Kalau misalnya emang kuat nggak ada noise-nya ya, silakan gak usah dipakai. Eki sekali lagi ini buat nge-tweak lagi. Kalau misalnya emang suara gitarnya emang agak pengen di-tweak lebih clingy atau pengen lebih deep misal kayak gitu, tinggal mainin ini aja frekuensi kanan ke kiri. Terus ini gue pakai distorsi utamanya, gue pakai crunch di sini kayak ini. Terus M-nya gue pakai plexi 100 ya di sini, kayak gitu aja. Terus seperti biasa boosternya pengen katana, soalnya gue cuma butuh ngeboost
volumenya aja, terus delay ya pakai digital delay sama reverb kayak gitu sih. Menurut gua sih ini udah cukup ya dibikin kayak gini aja. Terus buat transisinya juga antara preset gue udah lumayan oke sih sama ini. Jadi kayak pertama kali main nyolokin gitar, pengen ngecek suara cleannya kayak gimana ke venue, tinggal pakai yang preset nul, soalnya udah nggak ada apa-apanya lagi. Tinggal di sini ketentuannya aja sih. Pas udah kita colok yang nul, kita lebih pengen, oh ini misal udah ada ampli yang oke nih di venue-nya, misal ada Marshall JCM 900 atau gimana yang emang kalian suka banget, kalian bisa tinggal ganti aja settingan modenya tuh diganti dari yang asalnya pakai direct jadi pakai apa itu namanya, pakai combo front atau pakai stack front kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak si IR-nya kita pakai IR dari stage-nya aja, nggak usah pakai IR dari Nox misalnya kayak gitu. Kita bisa ngetes dari null preset ini, tujuannya buat itu. Terus yang clean udah pasti ini buat main lagu-lagu yang emang clean aja gitu, yang emang kayak gitu. Terus yang drive, ini drive ada dua. Oh iya, sini gue belum ngejelasin juga ya. Yang drive yang pertama, gue basicnya ini pakai apa ini ya namanya ya? Pakai Buddha. Eki selalu ada, Eki buat nge-tweak kalau misalnya gitarnya ganti kayak gitu. Terus ya tremolonya pakai tremolo yang standar tremolo, delay yang gue bisa pakai ini. Kalau yang British, ini ya udah pasti gara-gara British jadinya Britian 800 atau ini based on Marshall ya kalau nggak salah ya ini. Jadi seperti itu sih kurang lebih yang gue pakai, dan posisinya gue udah enak banget. Jadi gue udah beberapa kali pakai ini buat main, kepake banget sih, cukup oke lah gitu. Paling yang belum ada itu kalau misalnya kita mau main-main metal ya, soalnya ya kebanyakan kan yang pakai Nox MG400 atau Nox MG30 itu anak-anak metal biasanya ya. Dari situ mungkin ya gue belum bikin itu, soalnya gue nggak banyak main di arena-arena itu, dan gue pakai Nox ini lebih ke buat main reguleran di cafe ya, lagu-lagu cafe nggak mungkin lagu-lagu metal kan kayak gitu. Jadi ya mungkin ini bisa kepake juga buat kalian lah gitu. Oke, ini pakai gitar yang ini tadi pakai Sco HSS. Dari sini gue kebanyakan pakai bridge sama mid, sama tadi ada beberapa kali main ke atas. Dan kita bakal coba pakai gitar satu lagi yang SGR ya. Tunggu bentar. Set. Oke, udah balik lagi dengan gitar yang berbeda ya di sini. Di sini ada kelihatannya sektor Guitar Research SGR. Dan di sini pakai Banshee yang SGR yang HSS. Kenapa gue memilih ini? Karena ya buat kebutuhan gue sih. Soalnya kan sektor rata-rata HH ininya, konfigurasinya, dan itu biasanya buat metal banget. Jadi sedangkan gue pengen tone-nya sektor tapi bisa dipakai buat reguleran kebutuhan gue ya, gue ngambilnya ini sih. Sebenarnya ada sih kayak sektor Banshee yang itu ya, yang warna biru atau yang warna merah, gue lupa tipenya berapa. Yang udah Floyd Royce, ini kan belum nih, masih SKR tremolo yang biasa. Tapi gitu, kenapa gue coba mainin ini? Soalnya buat ngebandingin aja, soalnya dari tone-nya aja ini udah beda dari gitar yang pertama tadi. Kalau yang tadi dia lebih clean banget, emang lebih ke strato banget. Kalau yang ini, meskipun dia setelannya kayak strat, tapi suaranya dengerin aja deh, dia lumayan mid-nya itu agak lebih naik dan low-nya agak lebih naik meskipun sama ya ininya. Jadi sini seperti biasa kita cek di null preset dulu, di null preset. Tuh ya, beda banget ya. Jadi yang ini lebih ngerok banget sih, meskipun clean-nya, meskipun nggak ada efek apa-apa, tapi clean-nya itu bass sama mid-nya itu lebih naik. Jadi ya seperti itu. Ini karakternya emang seperti ini. Terserah sih kalian emang lebih senangnya gitar yang gimana, itu depend ke kalian. Cuman ini gue pengen ngeliatin aja kalau bisa dipakai ke gitar yang emang jenis suaranya kayak gini. Ini juga masih masuk gitu sih preset Nox yang gue bikin. Ini gue pakai yang mid, apa sih, pickup mid. Seperti itu. Dan kita coba yang clean-nya. Masih oke ya, masih enak banget cuy. Terus kita masuk ke delay.
kita pasti kasih tap tempo di sini ya, kasih 100, mungkin nggak tahu deh, 97. Kayak bisa lagunya J-Rock kan. Nah ya kayak gitu. Terus ini modulationnya seperti itu. Ini masih oke banget, masih enak banget cuy. Makanya gue kadang kalau misalnya lagi bosan bawa ini, gue bawa yang ini. Tapi tergantung venue juga. Kalau misalnya emang venue-nya lagi rock banget, gue bawa ini. Cuman kalau yang misal kayak buat cafe yang emang biasanya lagu-lagunya agak mellow, gue bawa yang biru tadi sih. Bisa dibilang kayak gitu. Ini clean ya. Masuk ke drive preset yang pertama. Ini yang buat nge-blues tadi ya. Kita balik lagi. Oke, kita pakai bridge ini. Soalnya ini udah pasti humbucker ya, nggak bisa di split kayak yang satunya lagi itu yang skull. Kita coba kasih delay, atau jangan dulu deh, kita pengen nyobain ini. Ya begitulah, nggak begitu jago main, tapi ya seenggaknya oke lah. Di sini ada delay. Terus modulationnya ini pakai tremolo ya tadi ya, yang tadi. Nah seperti itu buat main-main ambience. Terus ini ada yang British. Kita coba lagi. Seperti itu. Kasih delay barangkali emang butuh. Seperti itu. Kalau misal butuh interlude, kita ngambil jalur kanan seperti biasa. Seperti itu. Distortion kita quick aja ya, soalnya ya buat ngeliat-liat aja lah. Makasih. Begitu kan? Apalagi dah gue. Itulah ya kurang lebih. Jadi ini ya mau dibawa lagu apapun ini masih masuk sih gitu. Kalau misalnya butuh drive-nya doang atau butuh distortion atau yang agak keras, semuanya ada lah, bisa dibilang kayak gitu. Kecuali lagu-lagu metal. Kalau metal biasanya beda sendiri lah. Yaudah, paling gitu aja, nggak akan lama-lama nih, kayaknya setengah jaman.
kurang lebih itu buat teman-teman yang mau nyoba atau pengen ngejajal nih preset yang gue bikin. Ini bisa dipakai buat reguleran, bisa dipakai buat sendiri juga, bebas. Bisa kalian download aja, itu linknya udah gue sediain ya di bawah di drive yang gue bikin. Kalau misalnya ada masukan-masukan, jangan lupa buat komen-komen di bawah aja. Oke, thank you semuanya. See you.